bahwa orang nikah, orang kawin itu Allah menyebutnya azwaj, perjodohan. Tidak hanya manusia yang berjodoh, tapi seluruh makhluk ini berjodoh. Bahkan peristiwa itu berjodoh dengan peristiwa, nilai berjodoh dengan nilai. Nah, apa yang Anda alami itu adalah sudah ditakdirkan Allah. Artinya orang nikah itu tidak diwajibkan secara fikih, tidak diwajibkan secara hukum atau syariat, tidak diwajibkan secara syariat Allah, tapi dia diwajibkan secara takdir. Karena Allah sudah menciptakan azwaj tadi, perjodohan, maka kalian diperjodohkan oleh Allah. Dan itu tidak ada kewajiban, karena meskipun tidak diwajibkan, karena kewajiban Anda ini kewajiban alamiah, maka Anda pasti kawin. Dan Allah sudah menjamin bahwa Anda berdua hidup itu karena rahmat Allah. Kemudian Anda dikasih mawaddah di dalam hatinya Jagat dan di dalam hatinya Husnul, ya, disebut mawaddah itu satu semacam tiupan cinta yang membuat kalian berdua saling mencintai dan menikah. Itu namanya rahmah. Kemudian dikasih rahmat yang khusus namanya mawaddah. Nah, setelah Anda dapat rahmah dan mawaddah itu, maka Anda dimasukkan satu perjodohan atau satu rumah tangga atau keluarga di mana Anda berdua harus berjuang untuk mencapai sakinah. Jadi sakinah itu adalah ketenangan, keseimbangan, ketepatan hidup di antara kalian berdua yang harus diperjuangkan. Itu bukan takdir Allah, itu adalah perjuangan ikhtiar atau usaha atau upaya manusia. Jadi perkawinan itu perjuangan, bukan kenikmatan. Kenikmatannya sudah ada pada rahmat dan mawaddah tadi, tapi sakinahnya itu adalah perjuangan. Makanya Allah di dalam ayat Al-Quran itu, sakinah itu kata kerjanya sakana yaskunu atau litaskunu, itu artinya engkau menancapkan, engkau menempatkan gitu. Lah litaskununya orang nikah itu bukan litaskunu fi. Kalau litaskunu fi dengan kata sambung fi, itu artinya sesuatu yang statis seperti tiang ditancapkan. Tapi kalau suami dan istri itu dinamis, maka dia disebut litaskunu ila. Jadi kalimat yang lebih proporsional di dalam pernikahan adalah semoga dengan rahmat dan mawaddah dari Allah ini kalian berdua bisa memperjuangkan sakinah. Nanti akan naik turun, akan timbul tenggelam, akan pasang surut, karena sakinah itu diperjuangkan. Jadi dia bukan ditakdirkan. Tugasnya manusia untuk mensakinahkan dirinya satu sama lain. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi soal takdir alamiah dan budaya adalah upaya manusia. Kemudian yang kedua adalah bahwa sakinah itu harus diperjuangkan. Yang ketiga itu berpedoman pada pijakan firman Allah di surat Ar-Rum. Nah, biasanya kalau orang nikah, orang resepsi itu kan yang dibaca oleh qori'nya kan Ar-Rum ayat 21. Nah, ini saya menganjurkan Anda baca mulai ayat 20 sampai 25, berarti 6 ayat. Jadi berarti ada 6 konteks, ada 6 perspektif. Jadi manusia itu berada di dalam 4 urusan itu, 4 hakikat. Jadi Anda itu personalitas atau ditakdirkan Allah menjadi personalitasmu itu, atau yang ditakdirkan Allah itu ada 6 perspektif tadi. Jadi baca sendiri nanti di surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25 itu. Kemudian landasan dari personalitas yang diciptakan Allah inilah, maka kalian akan mencari solusi kalau ada masalah-masalah. Ketika kalian mengalami pergeseran, perbenturan atau konflik atau apapun di antara kalian yang sifatnya itu identitas. Jadi kalau personalitas itu yang ditakdirkan Allah, bahwa manusia itu dari debu, manusia itu dari segumpal darah, manusia itu mengalami siang malam, manusia itu ada di bumi, di tengah langit, dan seterusnya. Itu semua ada perspektif yang sangat lengkap dari Allah dalam 6 ayat itu, menjadi pedoman bahwa kalau nanti ada masalah itu jangan terlalu terfokus pada masalah itu tanpa melihat komprehensi dan dialektikanya dengan 6 konteks yang Allah sudah tuturkan itu. Saya kira itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.